MD. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Momen Capres Prabowo tak menyambut jabatan tangan Anies Baswedan. Belum menjadi presiden saja sudah seperti itu begitu kan. Sudah beberapa kali Pak Prabowo seperti itu begitu kan. Apakah ini sengaja atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka begitu kan seolah-olah tidak mau berjabatan tangan di situ begitu. Ada apa begitu kan. Dulu 2019 sama Jokowi begitu, sama mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah ini lupa atau apa begitu. Tapi yang jelas begitu sudah beberapa kali mereka begitu kan. Kalau satu kali dua kali mungkin lupa begitu kan, tapi ini beberapa kali di situ begitu. Inilah kualitas sebagai calon ya presiden begitu kan. Kata netizen ya belum apa-apa sudah bengis, gimana begitu kan untuk memimpin bangsa kita. Kan seperti itu logikanya begitu. Tapi artinya apa? Artinya kalau kita lihat momen-momen ya dari Prabowo ini begitu sering dengan Pak Jokowi juga sama 2019 begitu kan. Tapi melihat dengan hal ini justru memperburuk suasana dari seorang Prabowo di situ begitu. Ya kalau mau jabat tangan justru baik-baik aja begitu, meminta maaf, saling menghormati satu sama lain kan menjadi wajar di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal-hal itu kan ada kerugian ya luar biasa kepada Pak Prabowo di situ. Saya kira apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo seling blunder begitu kan ya. Mau salaman saja sudah seperti itu begitu. Bagaimana untuk memimpin ya bangsa kita ke depan begitu. Bahkan ini salah satunya momen Capres Prabowo tak menyambut jabatan tangan Anies Baswedan. Masa ya? Semua omongan anak-anak ayah soal rekonsiliasi dan damai tidak menyerang pihak lain. Buyar seketika kita katanya begitu. Jelas mereka begitu. Ini gimana coba bayangkan. Ya kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Katanya slogan 02 Pilpres dia gembira, tapi faktanya kebencian, dendam dan amarah merusak hati. Bahaya jika punya presiden seperti itu bisa menjadi penguasa tirani. Ya karena dengan pola-pola seperti itu masyarakat bisa menilai sih sebenarnya. Bagaimana sekarang dikit-dikit lapor. Anies Baswedan dilaporkan, sana sini dilaporkan. KPU pun ya mau dilaporkan begitu kan. Jadi kan aneh mereka begitu ya. Belum berkuasa saja sudah bengis. Kan begitu logikanya begitu. Artinya edukasi kita kepada masyarakat siapapun menjadi presiden ya. Karena dipilih oleh rakyat. Seharusnya patuh terhadap rakyat. Mau ya ditugaskan sana sini ya silahkan begitu kan ya. Mau bersalaman aja dengan Anies Baswedan saja sudah seperti ini. Ini gimana begitu kan. Masyarakat Indonesia kan sudah melihat apa yang harus kita lakukan begitu ya. Kalau si Samsul sih lihat saja di situ begitu. Jadi saya kira ada kegagalan lagi kepada Pak Prabowo ini begitu. Yang marah masih marah ngambek kayak anak kecil, betul kan ya? Kata Al-Quran bahwa manusia siklus hidupnya akan berputar dari bayi kembali ya jadi bayi. Cuma fisiknya beda. Dia pernah anak-anak dan sekarang ya sudah sepuh kata anak-anak lagi ya. Wajar Prabowo keok 2 Pilpres, ternyata pun masalah dalam adab, semoga ya ada hat-trick kalah Pilpres katanya begitu. Bisa saja begitu kan. Karena pada kenyataannya sekarang lihat saja ya Pak Prabowo begitu sering blunder mereka perkataannya. Kok tidak seperti sejak awal kalem menjadi calon presiden ya, kalem begitu kan. Seolah-olah tiru Pak Jokowi setelah dia sudah didukung oleh Pak Jokowi seolah-olah menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang Prabowo di situ begitu. Lihat saja 2014 2019 tetap sama kok sebegitu ngerinya begitu kan ya. Katanya kalau pemimpin tegas-tegas seperti itu gimana begitu kan. Mengatakan endasmu, mengatakan ini dan sebagainya itu bukan tegas sebenarnya begitu kan, tapi bengis ya. Bahkan ya momen Capres Prabowo tak menyambut jabatan tangan Anies Baswedan. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tampak tidak menyambut ya jabatan tangan yang diberikan oleh Capres 01 Anies Baswedan. Momen tersebut tertangkap kamera setelah pasangan dan calon ya nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memasuki karena arena debat ya perdana Cawapres dan menyapa para audien yang datang.
Setelah menyapa dan memberi salam kepada audien yang hadir, keduanya pun ya langsung turun ya dari panggung dan langsung mendatangi lokasi pasangan ya calon dari koalisi perubahan itu. Namun saat Gibran mendatangi pasangan Anies Imin, begitu mantan Gubernur Jakarta itu pun langsung menyodorkan tangan kepada Prabowo Subianto, namun tidak ditanggapi ya. Sudah jelas mereka begitu kan, sudah tidak ditanggapi. Ini gimana logika mereka begitu? Artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa sudah beberapa kali ya waktu di KPU kalau nggak salah ya, yang mana begitu saya lupa. Juga sama mereka ya, mau salaman juga tidak ditanggapi dan sana sini begitu. Masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan, bagaimana karakter sebagai seorang pemimpin. Sifat aslinya Prabowo sudah ditunjukin begitu kan. Jadi ini kan semakin blunder kan ya. Seharusnya kan menjadi pemimpin itu tenang, santai, adem ya, senyum di situ begitu kan. Bahkan namun Prabowo Gibran mendatangi pasangan Anies Baswedan ini, mantan Gubernur Jakarta itu hidup, ya itu pun langsung menyodorkan tangan kepada Prabowo. Justru Prabowo langsung menyambut jabatan tangan dari Caimin dan langsung mengobrol dengan Ketua Umum PKB itu. Sedangkan ya sodoran tangan Anies malah disambut oleh Gibran Raka Buming Raka. Tidak hanya itu, bahkan ya senyuman Anies Baswedan pun ya tak dampak tidak disugubris oleh Prabowo Subianto. Setelah itu, masing-masing dari mereka pun langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bahkan sebagai informasi, KPU ya akan berlangsung debat Capres-Cawapres tahap kedua begitu kan ya. Jakarta Convention JCC Tanah Abang Jakarta Pusat 22 Desember. Bahkan tema yang diusulkan ada masalah debat ekonomi begitu kan ya, digital keuangan ya, ekonomi digital, keuangan dan sebagainya. Nantinya debat kedua yaitu tema tersebut akan ditujukan langsung oleh ya para cawapres di situ. Ya kita lihat saja apakah hal-hal seperti itu masih tampak begitu dilakukan oleh seorang Prabowo begitu kan. Itu kan aneh begitu kan. Seolah-olah masyarakat sudah melihat bagaimana karakter sebagai seorang Prabowo. Tapi inilah demokrasi kita begitu, hal-hal itu kan masalah hal sepele begitu. Tapi punya etika yang luar biasa begitu kan ya. Punya dampak luar biasa di masyarakat. Bayangkan kalau seperti ini terus bisa jadi ya sekelas calon-calon presiden saja sudah seperti itu, bagaimana dengan rakyat? Ya, belum berkuasa sudah seperti itu, bagaimana dengan rakyat ya? Ini kan juga kita lihat dari seorang cara berpikir mereka ya. Cara berpikir mereka, karakter mereka dan sebagainya begitu. Itu kan sudah kelihatan sebenarnya. Cara ngomong mereka, kalau ada psikologi begitu kan bisa melihat itu ya, bisa kelihatan begitu kan sifat-sifat seperti itu. Dan pada intinya adalah saya kira bahwa seorang Prabowo hari ini, saya kira bahwa seorang tokoh politik yang sangat luar biasa begitu yang saya kenal 2019. Ternyata seketika melihat itu sekarang ini, wah ini gimana coba bayangkan begitu, kok berubah total di situ begitu kan ya. Untunglah kalau podium nanti marah-marah lagi begitu kan ya, gebrak-gebrak meja lagi begitu kan. Saya kira tidak ada podium aja begitu lebih baik begitu kan ya. Karena apa? Karena dengan ada coretan-coretan seperti ini kan gimana begitu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.